pertanyaan saudara, apa yang kita lakukan setelah kebangkitan Yesus? Apakah kita masih tinggal dengan hidup kita yang lama, ataukah kita menjadi baru di dalam Yesus? Ya, kita buka Alkitab kita dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-20. Yang sudah ketemu, katakan amin. Amin. Ya. Yang sudah ketemu silahkan bangkit berdiri bersama saya. Yesus sebagai peneguhan perjanjian yang baru. Baik, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi Lukas 22 ayatnya yang ke-20. Dalam hitungan ketiga mulai, demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali. Lagi saya bacakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Saudara, kenapa Yesus berkata bahwa darahnya merupakan perjanjian yang baru? Saya sedikit jelaskan. Kita lihat di dalam konteks sejarah bangsa Israel. Saudara, kita lihat yang pertama, kita bisa lihat di sini adalah salah satu perjanjian yang paling penting di dalam perjanjian lama, ialah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 17. Mari kita sama-sama buka Kejadian 17. Ya, Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Ya, saya akan bacakan, saudara boleh menyimak. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat yang pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat yang kedua, Aku akan mengadakan perjanjian. Saudara garis bawahi kata perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat yang ke-9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katamu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara kamu dan aku, antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yang laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara bangsa, di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, intinya di sini bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, saudara. Perjanjian Tuhan dengan Abraham ditandai dengan sunat, saudara. Nah, siapakah Abraham sehingga Allah membuat perjanjian dengannya? Abraham manusia biasa seperti saya dan saudara, tetapi Abraham adalah orang yang saleh. Amin. Abraham, dia mematuhi semua perintah-perintah
kita semua. Ya, ini perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Yang kedua, Allah melanjutkan perjanjian itu dengan umat Israel, Tuhan. Saudara, mari kita buka dalam Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Keluaran 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Perikopnya di sini adalah upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah Dia. Saya langsung ke ayatnya yang ke-8, ke-7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya, didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu, serta berkata, ini adalah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Apa yang disiramkan Musa itu adalah darah dari hewan-hewan kurban, saudara. Musa menyiramkan darah lembu-lembu jantan sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan berjanji mengikat perjanjian dengan Abraham dengan tanda sunat. Yang kedua, Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel dengan menggunakan darah hewan-hewan kurban sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Israel. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bangsa ini terus melanggar perjanjian itu dengan terus-menerus berbuat dosa. Jadi darah binatang hanya mengingatkan mereka pada dosa-dosa mereka. Mereka mengorbankan korban persembahan, korban penghapusan dosa dengan darah binatang kurban. Tetapi lalu kemudian mereka berbuat dosa lagi, kemudian mempersembahkan korban penebusan lagi, kemudian jatuh dalam dosa lagi. Itu terjadi secara terus-menerus bagi bangsa Israel. Selanjutnya, saudara, Allah memanggil Nabi Yeremia untuk menegaskan kembali kebenaran akan perjanjian baru. Kita buka dalam Yeremia 31. Yeremia 31 ayatnya yang ke-31. Ya, sampai ayat 34 saya akan bacakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka.
22 ayat 20 merupakan peneguhan perjanjian baru dalam darah Kristus. Darahnya yang ditumpahkan bagi kepentingan orang-orang berdosa, bagi saya dan saudara. Yesus sebagai korban persembahan bagi orang-orang berdosa dan sebagai korban penebusan orang-orang yang berdosa. Yesus benar-benar mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dan dia benar-benar berdarah, saudara. Dia benar-benar mati bagi orang berdosa. Karena darah Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menebus segala dosa yang dilakukan semua manusia dari segala zaman, saudara, sampai pada kita saat ini. Dan khusus bagi orang-orang yang Tuhan perjanjian baru, yaitu dia menunjukkan suatu jalan yang baru bagi manusia, jalan yang tadinya sudah tertutup, sudah terpisah dengan jurang yang begitu lebar, sehingga manusia tidak lagi bisa datang kepada Tuhan akibat dosa-dosa mereka. Yesus telah mencurahkan darahnya dan menunjukkan jalan baru buat kita datang kepada Tuhan. Kita boleh mendengar lagi sepenuhnya kepada Tuhan, di mana jalan itu terbuka melalui kematian yang dialaminya dengan mencurahkan darahnya di tiang kayu salib. Bukan hanya untuk bangsa Israel, melainkan untuk gereja Tuhan, umat perjanjian Allah yang sejati, buat saya dan saudara saat ini. Amin. Ya, kenyataannya darah Kristus sebagai penebus dosa berkaitan erat sekali dengan hukum Musa, saudara. Setahun sekali para imam harus melakukan upacara persembahan korban binatang, saudara, yaitu di mezbah. Dalam perjanjian lama hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22, seorang anak muda boleh bacakan buat kita semua. Ibrani 9 ayat 22. Silahkan seorang anak muda. Demikian firman Tuhan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat itu dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengorbanan darah binatang dilakukan berulang-ulang, saudara. Setiap kali melakukan persembahan, tetapi darah penebusan Yesus Kristus satu kali untuk seumur hidup. Amin. Sekali korban ini dipersembahkan, yaitu tubuh dan darah Kristus, maka tidak ada lagi, tidak diperlukan lagi darah lembu, darah domba untuk menghapus dosa kita. Tetapi darah Yesus yang tercurah di tiang kayu salib itu adalah korban penebusan yang kekal. Saudara punya lembu atau domba di rumah? Halo? Saudara ada lembu atau hewan kurban di rumah? Tidak ada. Kalau khotbah saya yang lalu bilang, kalau kita berbuat dosa 2 kali sehari saja, maka kalau kita hitung 1 minggu saja sudah 14 kali kita berbuat dosa. Misalnya Tuhan menuntut setiap kali berbuat dosa. Kalau 1 hari 2 kali kita berbuat dosa, kalau kita harus mempersembahkan 2 ekor lembu untuk penebusan dosa, apa saudara mampu? Kalau kita berbuat dosa per minggu 2 kali 7, 14, berarti 14 ekor saudara kita sembelih. Saudara mampu? Kalau dikali sebulan 56 ekor, kalau 1 tahun 672 ekor. Itu misalnya Tuhan menuntut 1 kali kita berbuat dosa, 1 korban dicurahkan, yaitu darah dari lembu. Kita tidak mampu, saudara. Kita punya kambing domba sebanyak itu, punya atau tidak? Kalau tidak punya, berhenti berbuat dosa.
kita. Kalau merasa kita tidak mampu, stop berbuat dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Sebab kita telah ditebus oleh darah Yesus, darah yang begitu mahal. Dan penebusan itu kekal, saudara. Tanpa darah Yesus, kita tidak akan mampu menebus dosa-dosa kita. Malam sebelum Yesus disalib, dalam Lukas 22 ayat 20, ia berkata demikian, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini menjadi simbol penumpahan darah Kristus di tiang kayu salib bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika ia menumpahkan darahnya di tiang kayu salib, Yesus sementara menggantikan tuntutan perjanjian lama, di mana dalam perjanjian lama menuntut pengorbanan darah hewan secara berkala sebagai korban penghapus dosa. Darah binatang tidak layak, tidak memadai, saudara, untuk sebagai tebusan dosa manusia. Ia hanya bersifat sementara, tetapi darah Yesus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, darah yang mahal, itu dibayarkan bagi kita sebagai penebusan dosa. Sekarang dia telah bangkit, amin. Dia telah bangkit kalahkan maut, saudara. Dalam darahnya sebagai darah perjanjian yang baru, Kristus menyambut saya dan saudara untuk masuk dalam umat perjanjian bersama Allah yang Maha Kudus. Apakah saudara masih mau berbuat dosa? Katakan tidak. Apakah saudara masih mau berbuat dosa? Coba sambil kiri kanan saudara, katakan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi, amin. Darah Yesus mahal, saudara, dicurahkan buat saya dan saudara. Dalam darahnya sebagai perjanjian, Yesus mengajak kita datang kepada Tuhan lagi. Yesus menunjukkan jalan buat kita untuk kembali datang, sehingga kita menjadi umat perjanjian di dalam Allah yang kudus. Maka kita harus tahu bahwa kebangkitan Yesus menegaskan buat kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita ada di muka bumi ini, Allah selalu ada buat saya dan saudara. Allah bukan mati dan tidak bangkit, tetapi Allah kita mati dan hidup, bangkit kembali. Kebangkitan Kristus menegaskan bahwa Dia yang kita imani sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa. Ia membuktikan bahwa Ia lebih berkuasa daripada maut. Amin. Amin. Dan biarlah melalui kebangkitan Kristus kita mau dan kita mampu melakukan niat kita untuk perubahan dalam hidup kita, dalam diri manusia kita. Mari kita berubah. Manusia lama kita, mari kita tinggalkan, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Tinggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan, tidak lagi berbuat dosa. Amin. Ya, bukti bagi semua orang bahwa kita telah mati. Ya, buktikan bagi semua orang bahwa kita telah mati dan bangkit bersama Yesus. Sampai sekarang, kalau kita lihat di umat Muslim masih ada hari raya kurbannya, masih ada mempersembahkan korban-korban hewan seperti kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Ya, seperti yang terdapat dalam perjanjian lama, saudara, karena mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus. Mereka masih terikat dengan korban perjanjian lama. Tapi kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Amin. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita telah terlepas dari ikatan perjanjian lama yang menuntut korban penebusan melalui darah-darah hewan kurban sebagai penebusan dosa. Tidak lagi buat orang yang percaya kepada Yesus, karena darah Yesus, darah yang mahal, darah yang tidak bercacat celah, darah anak domba Allah itu telah menebus kita sekali untuk selama-lamanya.
pertama, kita tidak perlu lagi kambing domba, lembu sapi dan lain sebagainya. Dan kita ada dalam perjanjian baru, darah Yesus yang telah membawa kita masuk dalam perjanjian baru, yaitu perjanjian bersama Allah yang kudus. Amin. Amin. Jadi ingat, ada 3 perjanjian Allah. Yang pertama dengan Abraham, tanda perjanjian Allah adalah dengan sunat. Yang kedua dengan bangsa Israel, perjanjian Allah ditandai dengan darah binatang, korban penebusan dosa. Dan yang terakhir dalam perjanjian yang baru, darah Yesus sebagai korban penebusan dosa yang kekal, sekali untuk selama-lamanya, sebagai jalan pulihnya hubungan antara Allah dengan manusia. Karena itu jangan lagi kita merusak hubungan yang telah dipulihkan dengan darah yang begitu mahal. Mari kita jangan lagi berbuat dosa. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon kita semua bangkit berdiri.